Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Rifai Dwianto STMTI. Perkenalkan saya Hadi Guna Prakoso dengan NPM 2023 10715 312. Mahasiswa program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil laporan data mining saya yang berjudul perbandingan model klasifikasi untuk prediksi kerentanan sosial engineering mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang memasuki tahun 2025, jumlah pengguna internet telah mencapai 5,56 miliar jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 68,6%. Sedangkan Indonesia memiliki sekitar 212,9 juta pengguna internet aktif menurut Utami pada tahun 2023. Peningkatan penggunaan internet tersebut memberikan berbagai kemudahan, namun juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber. Salah satu ancamannya yang terus berkembang adalah social engineering, yaitu teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan psikologis manusia melalui metode seperti phishing, texting, baiting, dan phishing, menurut Savitri pada tahun 2020. Laporan BSSN juga menunjukkan bahwa kasus social engineering terus mengalami peningkatan di Indonesia. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan akademik maupun sosial. Menurut Rashidin, pada tahun 2025, kondisi tersebut menjadikan mahasiswa berpotensi menjadi sasaran serangan social engineering. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan membandingkan algoritma decision tree dan random forest menggunakan kerangka kerja CRISP-DM untuk memprediksi tingkat kerentanan terhadap social engineering. Menurut Digital 2025 Global Overview, pengguna internet aktif di Indonesia sebesar 212,9 juta orang. Rumusan masalah terdapat 3 poin pada penelitian ini. Fokus yang pertama, bagaimana kinerja algoritma decision tree dan random forest dalam memprediksi tingkat kerentanan mahasiswa Ubarajaya terhadap social engineering berdasarkan faktor sosial, pengetahuan, dan perilaku digital menggunakan pendekatan CRISP-DM. Poin yang kedua, di antara kedua algoritma tersebut, model klasifikasi manakah yang menghasilkan kinerja terbaik berdasarkan metrik evaluasi confusion matrix, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Faktor dan indikator manakah yang paling dominan dalam menentukan kerentanan mahasiswa berdasarkan analisis fitur importance dari model terbaik berdasarkan poin 3. Batasan masalah pada ada 6 batasan. Yang pertama, objek penelitian. Mahasiswa aktif Ubarajaya yang mengisi kuesioner melalui daring, melalui Google Forms. Yang kedua, variabel penelitian, faktor sosial ada 4 indikator, pengetahuan 4 indikator, perilaku terdapat 5 indikator, dan label kerentanan dengan 2 kelas, rentan atau tidak rentan. Ketiga, algoritma hanya membandingkan decision tree dan random forest, algoritma lain tidak diikutsertakan. Yang keempat, metrik evaluasi dibatasi pada turunan confusion matrix seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Toolsnya menggunakan RS Data Mining untuk pemodelan dan visualisasi, dan Streamlit untuk dashboard visualnya. Pada poin ke-6, implementasi sampai tahap dashboard visualisasi berbasis Streamlit tidak mencakup integrasi ke sistem informasi kampus. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan kinerja algoritma decision tree dan random forest dalam memprediksi tingkat kerentanan social engineering pada mahasiswa Ubarajaya menggunakan pendekatan CRISP-DM. Untuk tujuan khususnya, pertama, membangun model klasifikasi decision tree dan random forest dengan menggunakan 13 indikator X1 hingga X3 pada yang masuk 120 data mahasiswa. Yang kedua, mencapai target minimum akurasi sebesar 75%. Untuk F1 score-nya lebih besar dari 75% dan IUC-nya lebih besar dari 0,75 atau 75% sebagai indikator keberhasilan model.
mengidentifikasi model dan kinerja terbaik berdasarkan akurasi presisi, recall, dan advance score dari conversion matrix. Poin 4, mengidentifikasikan fitur paling berkontribusi melalui analisis fitur importance dari model yang terbaik. Menyusun merekomendasi berbasis data untuk program edukasi keamanan siber di lingkungan Ubara Jaya. Untuk manfaat dari penelitian ini, manfaat praktisnya itu untuk menjadi dasar berbasis data bagi Ubara Jaya dalam merancang program edukasi keamanan siber yang lebih terarah dengan intervensi difokuskan pada faktor dan indikator yang paling berpengaruh. Manfaat akademik untuk mengisi celah literatur data mining di bidang keamanan siber yang belum banyak mengkaji perbandingan decision tree dan random forest berbasis faktor manusia pada mahasiswa Indonesia. Selanjutnya ada manfaat teknis untuk menghasilkan model klasifikasi terlatih yang dapat direplikasi, serta dashboard prediksi berbasis Streamlit yang dapat dipakai sebagai alat screening awal oleh institusi. Solusi dari permasalahan yang ada, latar belakang masalah yang ada, yaitu tadi sudah disebutkan dengan menggunakan dua algoritma klasifikasi ya, yaitu decision tree dan random forest. Jadi decision tree itu algoritma ini membangun satu struktur pohon keputusan. Setiap simpul menguji satu atribut, setiap cabang merepresentasikan hasil pengajian, dan setiap daun mewakili kelas hasil akhir, yaitu rentan dan tidak rentan. Jadi decision tree ini dipilih karena mudah dipahami dan divisualisasikan dalam bentuk pohon. Namun, memiliki kekurangan yaitu rentan mengalami overfitting pada dataset kecil. Selanjutnya, solusi yang kedua itu menggunakan random forest. Algoritma ensemble yang membangun banyak pohon keputusan secara paralel menggunakan teknik Bayesian. Setiap pohon dilatih dengan subset data dan fitur yang dipilih secara acak. Kemudian hasil akhirnya ditentukan melalui mekanisme majority voting dari seluruh pohon. Random forest ini dipilih karena akurasinya tinggi dan tahan overfitting. Dan ada juga fitur importance-nya. Namun memiliki kekurangan seperti komputasi lebih berat dan interpretasi lebih kompleks. Metode penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan CRISP-DM ya, atau Cross Industry Standard Process for Data Mining dengan 6 tahapan yang bersifat iteratif. Yang pertama itu ada business understanding, memahami permasalahan, tujuan penelitian, dan kebutuhan yang ingin dicapai. Yang kedua ada tahap understanding, mengumpulkan dan memahami karakteristik data yang akan digunakan dalam penelitian. Yang ketiga ada data preparation, menyiapkan data melalui proses pembersihan, transformasi, dan pembentukan data siap olah. Selanjutnya ada modeling, melatih decision tree dan random forest di orange data mining. Selanjutnya melakukan tahap selanjutnya yang kelima evaluation, mengevaluasi model dengan conversion matrix, akurasi, precision, recall, F1 score, dan EUC. Tahap yang keenam yaitu deployment, untuk menetapkan rekomendasi model terbaik dan membangun dashboard prediksi berbasis Streamlit. Deskripsi dataset menggunakan variabel X1 untuk faktor sosial, X2 untuk faktor pengetahuan, dan X3 faktor perilaku. Jadi ini data primer dari mahasiswa aktif Ubara Jaya yang dikumpulkan melalui kuesioner Google Forms. Jadi X1 itu untuk faktor sosial ada 4 indikator. Yang pertama, pengaruh teman tanpa verifikasi. Yang kedua itu mengikuti kebiasaan digital teman. Yang ketiga, mudah percaya kenalan online. Dan yang keempat, sulit menolak permintaan informasi. X2, faktor pengetahuan. Terdapat 4 indikator. Yang pertama, memahami definisi social engineering. Yang kedua, mengenali ciri phishing, pretexting, atau baiting. Yang ketiga, memahami risiko dan dampak serangan. Dan yang keempat, mengetahui langkah-langkah pencegahan. Yang kelima, X3, faktor perilaku. Terdapat 5 indikator. Yang pertama itu mengklik tautan dari pengirim asing, mengisi formulir tanpa memeriksa keamanan, menggunakan password yang sama berulang, selanjutnya merespon pesan mendesak tanpa verifikasi, dan yang terakhir kelima, memverifikasi identitas pengirim. Selanjutnya ada Y atau label atau target tingkat kerentanan.
Label ini dibentuk dari 3 pernyataan, Y1, Y2, dan Y3 mengenai pengalaman menjadi korban manipulasi digital. Ketiganya dijumlahkan menjadi satu skor total. Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3. Jika Y lebih besar daripada 12, berarti itu termasuk rentan. Dan jika Y kurang dari 12, maka mahasiswa tersebut tidak masuk ke kategori tidak rentan. Struktur decision tree hasil pemodelan. Mulai dari simpul akar X1.2, lalu diikuti cabang sesuai nilai skornya kurang dari 3 atau lebih dari 3, hingga pada kotak paling bawah. Kotak tersebut merupakan hasil prediksi akhir disertai presentasi tingkat keyakinan model. Hal yang penting di dalam decision tree tersebut, yang pertama, simpul akarnya itu adalah X1.2 atau pengaruh kebiasaan teman. Attribut inilah yang pertama kali diuji oleh model. Pada percambangan kedua sisi sama-sama menggunakan X3.1, itu mengklik tautan asing. Menunjukkan fitur ini juga berpengaruh besar. Selanjutnya, kotak berwarna merah itu untuk menunjukkan prediksi tidak rentan, dan sedangkan kotak biru itu menunjukkan prediksi rentan. Angka pada tiap kotak itu misalnya 96,1% atau 49/5 menunjukkan tingkat keyakinan serta jumlah data pendukung pada simpul tersebut. Perbandingan conversion matrix dari kedua algoritma tersebut. Yang pertama, decision tree, mahasiswa yang rentan true positif 50 mahasiswa, dan data rentan yang false negatif terdapat 10. Dan untuk yang tidak rentan, false positifnya 6 dan true negatifnya 54 mahasiswa. Dari conversion matrix tersebut, nilai akurasi dari decision tree-nya sebesar 86,7%. Pada random forest, conversion matrix-nya pada mahasiswa rentan, untuk true positifnya mengalami peningkatan 56%. Dan untuk false negatifnya terdapat turun dari 10 menjadi 4 mahasiswa yang rentan. Dan untuk tidak rentannya, false positif maupun true negatifnya datanya sama. Sehingga akurasi dari random forest sebesar 91,7%. Metode evaluasi perbandingan model dihitung berdasarkan conversion matrix menggunakan widget test dan score pada honest data mining. Jadi, untuk decision tree, akurasi atau proporsi seluruh prediksi yang benar, baik untuk kelas rentan maupun tidak rentan, akurasi sebesar 86,7%. Untuk precision, seluruh prediksi dari rentan, berapa persennya yang memang benar-benar rentan, precision dari decision tree itu besarnya 89,3%. Untuk recall pada decision tree, recall itu dari seluruh mahasiswa yang benar-benar rentan, berapa persen yang berhasil terdeteksi. Metrik paling relevan pada kasus ini, recall dari decision tree itu 83,3%. Dan skor dari F1 score-nya sebesar 86,2%. Dan untuk random forest mengalami peningkatan di kesemua matriks. Akurasi meningkat menjadi sebesar 91,7%, untuk precision 90,3%, recall 93,3%, dan advanced score 91,8%. Mengukur kemampuan model untuk membandingkan kelas rentan dan tidak rentan melalui RLC curve dari perbandingan decision tree dan random forest. Jadi sumbu Y itu true positive rate menunjukkan kemampuan model mengenali mahasiswa yang benar-benar rentan. Sumbu X false positive rate menunjukkan seberapa sering model salah memprediksi. Garis putus-putus itu untuk menunjukkan hasil tebakan acak. AUC-nya sama dengan 0,5 yang menjadi batas minimum. Semakin dekat kurva ke sudut kiri atas, maka semakin baik performa model tersebut.
Dari ROC curve tersebut diperoleh AUC decision tree-nya sebesar 0,919 dan AUC random forest sebesar 0,953. Jadi mengapa AUC itu penting? AUC itu menilai performa model pada seluruh kemungkinan threshold, bukan hanya satu titik seperti akurasi. Kedua model sudah tergolong sangat baik. IUC-nya sama-sama di atas 0,90. Namun untuk random forest tetap menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam membedakan mahasiswa rentan dan tidak rentan. Analisis menggunakan fitur importance. Jadi untuk menunjukkan fitur yang mana yang paling berkontribusi terhadap keputusan model. Tadi ada 3 teratas untuk fitur importance. Yang pertama itu ada X1.4 mendapat sebesar 0,186. Jadi itu tidak enak menolak permintaan informasi dari lingkungan. Selanjutnya ada X3.4 sebesar 0,131 merespon pesan yang bersifat mendesak tanpa melakukan verifikasi. Dan X1.3 sebesar 0,103 itu yaitu mudah mempercayai permintaan informasi dari orang yang dikenal secara online. 3 temuan utama dari fitur importance. Yang pertama itu ada faktor sosial paling dominan. X1.4 yaitu perasaan tidak enak menolak permintaan informasi menjadi fitur dengan kontribusi tertinggi pada kedua model. Pengaruh lingkungan sosial terbukti lebih besar dibandingkan aspek teknis. Yang kedua itu perilaku impulsif berisiko tinggi. X3.4 yaitu merespon pesan mendesak tanpa verifikasi, konsisten berada pada peringkat kedua. Pola ini dikenal sebagai urgency trap dalam teknik social engineering. Selanjutnya, pengetahuan bukan faktor utama. Seluruh indikator pada faktor pengetahuan X2 berada di peringkat terbawah, yaitu 10 hingga 13. Artinya, pemahaman teori saja belum tentu diikuti oleh perilaku yang aman. Proses pemodelan di Orange Data Mining. Jadi seluruh tahapannya mulai dari input, data hingga evaluasi dilakukan melalui jet visual tanpa penulisan kode. Lalu kerjanya yang pertama CSV import memasukkan dataset yang sudah berisi 120 responden dengan 3 lebih fitur dan 1 label. Yang kedua data table yang terhubung ke select columns dan preprocess itu memeriksa data, memilih kolom fitur dan target, lalu melakukan preprocess. Yang ketiga ada model, tree, dan random forest. Dua widget di model yang dijalankan secara paralel menggunakan data yang sama. Test and score mengevaluasi kedua model secara otomatis dengan metode fivefold stratified cross validation. Yang kelima, conversion matrix, ROC, analysis, bar plot, dan tree viewer. Untuk menampilkan hasil visualisasi berupa conversion matrix, ROC curve, fitur importance, dan struktur pohon keputusan. Tahap deployment. Tahap akhir dari kelas DM yaitu memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata. Rekomendasi model yang terbaik. Random forest direkomendasikan sebagai model utama dengan F1 score sebesar 91,8% dan AUC sebesar 0,953. Identifikasi faktor dominan. Faktor sosial khususnya pada X1.4 mengenai pengaruh teman sebaya menjadi faktor yang paling menentukan tingkat kerentanan. Dashboard prediksi berbasis Streamlit. Mahasiswa dapat mengisi 13 pertanyaan untuk memperoleh hasil prediksi rentan atau tidak rentan, lengkap dengan nilai probabilitas dan rekomendasi. Jadi saya sudah membuat dashboardnya. Jadi ini tampilan dashboardnya untuk prediksi social engineering. Ini perbandingan performa modelnya. Yang terbaik itu menggunakan random forest. Ini untuk prediksi individual. Jadi mahasiswa mengisi form berdasarkan X1, X2, X3. Ini ada X1, dan ini untuk X2, untuk faktor pengetahuan ada 4 pernyataan. Dan ini ada X3, faktor perilaku dan memiliki 5 pernyataan. Dan
Dari hasil prediksi, terdapat probabilitas terhadap social engineering sebesar 73% dari yang dimasukkan kuesionernya, dan terdapat skor risiko per faktor dan rekomendasi berdasarkan hasil dari pengisian form tersebut. Di sini ada evaluasi model yang tadi sudah dijelaskan, conversion matrix dan ROC curve. Dan di sini ada visualisasi data, terdapat distribusi label kerentanan. Tidak rentan itu terdapat 77 mahasiswa atau 59%. Dan untuk rentan terdapat 41% atau 53 jumlah anggota mahasiswa. Di sini ada perbandingan rata-rata skor per fiturnya. Saya lanjut. Kesimpulan dari penelitian yang sudah saya buat, yang pertama itu random forest terbukti menjadi model yang terbaik, unggul pada 5 dari 6 metrik, evaluasi dengan akurasi 91,7%, eval score 91,8%, dan EUC sebesar 0,953. Yang kedua, recall menjadi metrik paling krusial. Random forest hanya melewatkan 4 dari 60 mahasiswa rentan dibandingkan 10 kasus pada decision tree. Faktor sosial dan perilaku memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan faktor pengetahuan, sehingga edukasi teori saja belum cukup untuk mengubah perilaku digital yang aman. Saran dari penelitian yang sudah dilakukan, pertama menambah jumlah responden dan menerapkan stratified sampling berdasarkan program studi agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Yang kedua, membandingkan algoritma lain seperti XGBoost, LightGBM, SVM, atau gradient boosting untuk mengetahui performa terbaik secara lebih menyeluruh. Yang ketiga itu mengembangkan model menjadi sistem berbasis web yang terintegrasi dengan sistem informasi kampus agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.